Pemirsa, publik kembali dihebohkan dengan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Bekasi, Cianjur hingga Garut. Yang dimana pelakunya ini adalah kepala keluarga. Dan seluruh korban, hampir semuanya paling tidak sampai saat ini adalah anggota keluarganya sendiri. Kasus serial killer bak di film layanan streaming ini juga terjadi di Bekasi, Cianjur hingga Garut. Pelaku Wawon CS membunuh para korban dengan cara-cara yang kita pikir hanya terjadi di film-film Hollywood. Dan setidaknya ada 9 nyawa yang harus melayang akibat perbuatannya. Saat saya riset dan mulai membaca kasus ini, cukup rumit memang. Gak habis pikir kok bisa ya keluarga sendiri dibunuh dengan tangan anggota keluarganya juga, dan nanti yang membunuh itu dibunuh lagi. Terus saja begitu secara berulang untuk menghilangkan jejak. Mungkin Wawon lupa bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, pasti akan ketahuan juga. Saya pun mulai terus mencari siapa aja yang jadi 9 korban dan mulai membuat diagramnya satu persatu. Dan ini satu persatu foto para pelaku yang dikepalai oleh Wawon. Dan sejauh ini motif yang diketahui adalah guna kesempurnaan ilmu supranatural yang dimiliki Wawon. Ketiga pelaku pemirsa ada Wawon dan ada 2 orang kaki tangannya, Duloh dan Dede. Yang akhirnya menjadi partner in crime untuk Wawon untuk secara sadis menghabisi nyawa-nyawa orang terdekatnya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi pemirsa bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Dan pada akhirnya Wawon alias Aki berhasil diringkus di kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Lalu kita akan dalami, jadi penyidikan kami ini sifatnya berkesinambungan. Dari ketemu fakta ini kita dalami lagi, ketemu fakta ini kita dalami lagi. Sehingga bisa apakah ada kemungkinan tersangka yang lain ataupun korban yang lain, kita akan tuntaskan semua itu. Ternyata bukan hanya harta yang hilang, tetapi bahkan ya ini memang kasus yang cukup unik karena memang dari family tree-nya ini banyak yang menjadi korban. Di luar family tree ternyata ini ada korban-korban dari pihak yang mengirimkan dananya pada tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun mengungkap 3 pelaku utama dalam kasus ini. Wawon Erawan alias Aki, Solihin alias Duloh, dan Dede Solehudin. Bersama tim Inside Story, saya pun mendatangi TKP di Bekasi, salah satu lokasi tewasnya istri ke-6 Wawon, Ai Maimunah. Menelusuri jalan bersama tim liputan mencari rumah kontrakan di Kecamatan Bandar Gebang, Bekasi, tempat di mana Ai Maimunah dieksekusi oleh Dede kaki tangan Wawon. Dan semuanya tewas karena diracun. Setiba di lokasi, saya jalan kaki mencari rumah yang digaris kuning polisi. Gak terlalu susah mencari lokasi ini, karena saya mengikuti arahan yang sudah di-share log yang saya terima dari Kasat Reskrim Bekasi sebelumnya. Jadi pemirsa, ini sekarang saya sudah berada di lokasi, tepatnya di Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi. Dan nah ini dia. Ini adalah rumah kontrakan di mana pertama kalinya kasus keracunan itu pertama kali mencuat. Jadi sekarang ini kita udah lumayan sering dengar tentang serial killer dari Bekasi, Cianjur, dan juga Garut. Jadi di tempat sini dari proses penyelidikan adalah korban atas nama Ai Maimunah ya. Ini adalah istri ke-6 dari Wawon, sengaja disetting di sini untuk dihabisi nyawanya. Tapi memang sekarang kalau kita perhatikan situasi di tempat ini sudah digaris polisi, jadi saya nggak bisa masuk ke dalam. Dan juga di sekitar sini memang cukup sepi, hanya warga yang lalu lalang dari tadi kalau saya perhatikan.
Saya mungkin tidak bisa terlalu banyak mengulik di daerah Bekasi karena sebenarnya paling banyak kasus pembunuhan itu ada di Cianjur. Nanti saya beserta tim juga akan ke sana. Nah, di sini ada tetangganya. Saya mau nanya-nanya dulu keterangan dari tetangga. Apakah pernah berinteraksi dengan korban? Punten, selamat siang Bapak. Ibu, permisi. Boleh izin masuk Ibu? Boleh ya? Ibu, permisi, saya Anggi Pasaribu dari MNC News. Ibu, salam kenal. Ibu di sini udah tinggal lama? Ya, saya memang asli sini. Oh, emang asli sini. Ibu sebelumnya pernah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Maimunah? Belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi tahu memang sempat tinggal di situ. Berapa lama Bu tahu nggak mereka tinggal di dalam? Ya sekitar 3 mingguan itu sama di hari kejadian, di minggu kejadian itu memang. Berarti ditinggal di dalam sana, korbannya cuma 3 minggu? Iya, 3 minggu di hari pas kejadian hari Kamis itu, dari semenjak ibu datang hari Senin, katanya hari Kamis kejadian kan. Nah, di dalam memang nggak ada apa-apa, nggak ada alat makan segala apa, kayak layaknya orang kontrak biasa. Nggak ada, kebetulan kan kamar mandi juga nimba, namanya bekas almarhumah, bekas nenek-nenek kan nimba, masih sumur jadul istilahnya, si timba. Terus toilet juga di belakang rumah, di luar rumah, nggak di dalam, jadi nggak ada kakus, nggak ada apa, jadi di luar. Waktu si Ibu Maimunah atau Pak Dede ya, ada di sini pernah ngobrol? Nggak pernah sih, paling tegur sapa aja kalau lewat ya, namanya tetangga kan. Paling nanya misalkan dari warung, Pak dari warung, terus saya juga kan lewat ke belakang ke masjid nganterin si Dede ke ayahnya, dari mana, paling nanya gitu aja, nggak lebih ngobrol gimana. Itu kapan ya terakhir kali ketemu Bapak? Pas malam Kamis, Malam Kamis. besoknya kejadian. Besoknya kejadian ya. Kalau si Ibu Maimunahnya? Ibu memang kalau setahu saya kalau habis ngejemur pakaian pagi pasti di dalam main sama anak kecil itu, sama anaknya. Nggak pernah keluar. Oh, nggak pernah kesini nyapa tetangga gitu? Nggak, paling jajan ke belakang ke warung emak. Terakhir kali ketemu tuh kapan? Sama si ibu pas nyampe ke hari kejadian nggak pernah ketemu lagi, pas kayaknya hari Rabu terakhir itu. Oh, hari Rabunya ya? Pas hari Rabu saya kan kebetulan jemur kasur di belakang, kasur anak-anak. Saya bilang, ini saya jemur kasur, saya bilang. Tapi nggak ada yang jawab, paling tidur siang saya pikir. Tapi ntar kalau pas dia keluar saya ngomong lagi, saya izin jemur kasur di belakang, kasur anak-anak, nggak apa-apa, jemur aja teh. Terus waktu tahu ada yang keracunan di dalam gimana? Pas itu tahunya kan udah siang, tahu-tahu kan sini udah rame sama ambulan juga, terus orang banyak kan. Saya kebetulan memang di dalam lagi masak kan, kalau sambil masak sama anak kecil si Dede di dalam, pas keluar buka pintu tahu-tahu memang udah banyak ambulan di sini, ada 3 ambulan, terus mobil Satpol PP 1 di belakang terakhir itu. Pas udah kan namanya di belakang udah semua nggak sadarkan diri kan, di antara yang berempat itu kebetulan kan si Neng doang kan yang sehat kelihatannya, si Neng Ayu itu. 1 dibawa mobil pergi, mobil ambulans, 1 dibawa dimasukin pergi, bunyi, 1 bunyi, sampai 3 itu bunyi kan. Kebetulan yang terakhir kan dibawa sama mobil Satpol PP, yang cowok kata orang, saya sih nggak ngelihat yang dimasukin yang terakhir itu siapanya. Mau ngeliat di ruang tamu, 2 udah rapi nih, itu udah keluarin busa. Nah yang 1 lagi mamahnya di kamar belakang, keadaan sekarat. Nah di kamar depan, si A itu Dede lagi pingsan. Ya saya pas ngelihat di grup warga tahunnya Kenapa? ngelihat di grup warga fotonya yang saya kenal itu, kok bapak yang di belakang rumah, saya pikir gitu pelakunya kan. Oh, foto pelaku. Kaget dong di situ ya? Ya Allah, bukan kaget lagi, namanya kita pernah tegur sapa. Seenggaknya lah namanya tetangga, tegur sapa mah namanya biarpun berkenal nggak apa-apa lah, namanya negur doang, saya pikir. Ya Allah, kata saya kan nggak nyangka lah. Baru taunya di situ tuh pas grup keluarga ngelihat loh foto pelakunya salah satunya ini. Enggak, memang di sini juga nanyainnya teh gimana, takut enggak sama orang belakang, pelakunya loh di belakang. Ya tuh udah dibawa polisi sekarang. Soalnya waktu itu kan belum tahu. Iya, ya kalau dulu mah memang namanya kita juga nggak tahu. Ya tahu cuma sekedar tegur sapa aja, saya bilang gitu. Tapi kan teteh pernah tahu loh teh katanya. Ditakut-takutin ya sama warga ya.
Untung cuma tegur sapa ya. Ibu pernah ini nggak ngeliat itu misalnya Pak Dede kan ya, mungkin kayak suka ngobrol sama warga, ngopi gitu, nggak pernah interaksi nggak? Paling ketemu di warung emak, pernah sekali ke papasan. Ke warung, dia habis beli galon. Dia kan seringnya beli galon ya. Beli galon, kalau nggak dia beli kopi ke emak. Ke emak warung belakang. Saya masuk ke warung, dia pulang. Udah nggak pernah. Cuma papasan ya? Papasan di warung, pernah sekali itu. Papasan di warung. Emak tuh di mana tuh? Yang katanya suka beli kopi ya? Ya, di sebelah. Pak Dede. Oh ini. Enggak, sebelahnya. Bukan. Belakang. Mak, tahu nggak waktu itu di kompleks sini ada yang keracunan, kontrakan. Tahu ya Mak? Enggak denger, tapi sudah rame dengernya. Taunya udah rame dah. Kan di sini jauh posisi rumahnya. Katanya Pak Dede suka beli Nah, kopi di sini dia semuanya. Dia beli kopi, kapal api. Yang terakhir malam Kamis kapal api 5 set, galon 1. Habis sholat maghrib belinya tuh ya. Terus gelas kopinya 5. Udah gitu. Udah ke kontrakan. Nah, si Dede nyampe ke kontrakan, si Teteh itu datang ke sini lihat sinetron. 6:30 dia pulang. Katanya mah di sini udah 5 hari nggak pernah lihat TV, kata si Teteh yang meninggal ya, ratunya. Kata emak sini aja teh mau lihat apa sinetronnya di sini sama emak ya. Datang dia 6:30 salat isya dan dia pulang ke kontrakan anak-anak kecil. Nah 7:30 si Lutik tuh kecil datang ke sini, mak ada bereksin, nggak ada bereksin. Buat siapa? Kata mak, buat si Neng kecil, kata sakit, mak palanya lagi pusing. Kata si Jurison, buat adiknya yang kecil, nggak ada. Ya iya tuh mak, namanya hutang 1.000. Cek si itu, kata si itu. Kata mak jangan dibayar lah, bang 1.000 ngejarin, mak ikhlas kok ngasih buat aja. Oh ya udah makasih tuh mak. Mungkin dia pergi dari sini nyari bereksin. Jadi emak tuh terakhir kali ketemu sama Teteh sama Pak Dede tuh hari itu, Hari Rabu. hari Rabu itu. Iya pada nonton bola di sini, lihat bola. Nah, 4:30 selesai bola dia tuh pamit sama emak. Mak, Teteh pamit mau pulang ke Cianjur. Semalam mau dijemput sama bapaknya. Mau dijemput bapaknya berarti suaminya si Teteh, berarti si Aki tuh bapaknya teh. Malam Kamis tuh mau dijemput. Nah malam Kamis mau dijemput, kata mama udah nyampe ke Cianjur. Hari Kamis pagi dong duduk di sini. Kamis pagi Kamis pagi. si Teteh nih. Oh emak, oke, emak Kamis pagi di sini. Tahu-tahu ada tetangga lewat, mak apa roh? Mbak nggak ngelihat orang keracunan, katanya 4 orang mulutnya pada berbusa, katanya 4 orang pada meninggal. Lah, bawa si Teteh ya, malah lari ke sana ke depan. Tahu-tahu iya bener si Teteh. Barang kan pintu udah ngablak, udah terbuka, warga udah banyak di situ. Nggak ada yang mau berani masuk, mak aja masuk. Kata si Neng kecil, mak ada yang cak Neng kan eta Neng cenah kotor Neng seksi. Kata anaknya tuh yang kecil. Artinya apa tuh mak? Api jangan medak kotoran lah depan Oh dia tuh yang kecil ya. Kecil umur 5 tahun. Nah dan gitu mau ngeliat di ruang tamu 2 udah rapi, mulutku udah berbusa, yang 1 udah pada kayak meninggal masih di sini, ada nanti di sini sedikit. Nah yang 1 lagi mamahnya di kamar belakang keadaan sekarat. Nah di kamar depan si A itu Dede lagi pingsan, dia juga lagi megang perut. Emang kenapa A ini sampai begini? Orang mah kalau sakit mah bilang sama tetangga minta tolong, bangunin emak kek, bilangin ke tetangga minta tolong, kenapa ini sampai begini? Kata dia bilang sakit perut dari semalam, mak muntaber, berak, apa tuh muntah, kata si A tuh masih orang minum katanya A, kata dia iya, mak nyari air hangat, dikasih minum dia, minum leguk, keluar lagi muntah, keluar nggak bisa masuk mak, nggak bisa masuk itunya tuh airnya keluar lagi, nggak lama kemudian itu udah kumpul
orang bel ada ambulan, pegawai puskesmas, semua warga banyak di situ kumpul. Ditaikin ke ambulan 3 orang. Kata emak ada 1 lagi no di depan. Kata orang-orang 3, ada lagi 1 orang. Ambulan nggak kebagian, yang 1 kebagian mobil Satpol PP. Dibawa ke rumah sakit. Itu siapa Mak yang di mobil Satpol PP ini? Anaknya si Teteh itu, Teteh Maimunah, anak itu. Terus Emak sempat lihat nggak pas ada polisi olah TKP gitu apa yang ditemuin di dalam? Mungkin sempat ditemuin racun ya katanya, atau sempat apa? Emak pernah dengar atau lihat nggak? Emak nggak ngeliat, penting mah nolong itu yang 1 yang bisa komunikasi, ditanya bisa nggak jawab, pasti bingung. Gua rapi-rapi naik ke ambulan, mau pulang ke sini nggak ada ngajak, orang jemblong, langsung juga. Ya itu bagian yang belakang lah, kepolisian, orang berpakaian tentang keluarga dia. Iya. Asal muasal katanya mama orang Bandung, si mamanya si Teteh tuh berarti itu ibunda si Mai Sarok. Orang Bandung cerai mama terus meninggal mak usia 52, kata si Teteh bilang sama emak, emang kenapa gitu teh meninggal? Sakit, katanya sakit kayaknya ada orang yang guna-guna, kata si Teteh. Terus perutnya gendut, katanya gendut kada ada bolanya, kata si Teteh dari sama emak. Kan mama enggak nanya, dia yang cerita sendirian, ngobrol sama emak. Sakit. Itu kan si Teteh Ayu teh, Kiwon teh, 2 istri teh, anak emak itu anak tiri dinikahin sama tua. Nah suami saya mama katanya orang Bima, kata si Teteh Ayu, orang Bima kerjana bagian kantoran. Wih kata emak, alhamdulillah tuh bagian kantoran gajinya gede menteh. Kata dia iya mah lumayan, kata dia kerja kantoran. Terus ini si kecil katanya yang usia 5 tahun punya adik mah usia 3 tahun cowok, dibawa ku mertua ke NTB, dikasih mertua, kok bisa punya anak di Jautun yang mamahna, biarin mas, saya udah percaya mertuanya baik. Tiap bulan suka ngasih duit 15 juta, kok kaya dong mertuanya, kata emak gitu ya heboh. Dia kan punya kebun kopi, kebun karet, kata si Teteh. Udah gitu udah. Saya emak pernah ke Arab 3 kali, kata si Teteh. Majikan baik banget. Kenapa nggak berangkat lagi sekarang teh? Sekarang udah capek, nggak boleh sama suami, kata si Teteh. Terus udah gitu aja sih. Cerita nggak suaminya ada di mana? Mau datang jemput? Suaminya kan Cianjur, orang Cianjur katanya. Dia nggak cerita. Nanti mau datang nih ke sini. Malam gitu. Kamis mau ngejemput, makanya dia hari Rabu mak pamit. Mau pulang ke Cianjur. Ntar malam Kamis mau datang suami ngejemput. Datang kata si yang kecil kayak ini yang semalam abah datang ngopi, kata anak yang kecil. Datang cuman pernah ngejemput. Masih itu murnen. Kalau sama Pak Dedi nggak pernah ngobrol banyak Mak? Enggak, dan cuman kerja apa di sini, kerja bangunan lagi sepi, di sini lagi nyari kata si Dede. Coba mak pengen lihat ke dalam ada apa sih kontrakan siang malam, terus pintunya boleh mak, takut serem. Jumlah korban pembunuhan berantai sementara di Bekasi 3 orang meninggal dunia, 1 orang selamat. Walaupun 1 orang selamat ini patut diduga juga terlibat dalam tindak pidana penipuan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawan CS di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Polisi menemukan ada korban ke-10 yang berusaha dibunuh oleh para tersangka, yakni Wawan alias Aki, Solihin alias Dulo, dan Dede Solihudin. Korban tersebut bernama Ujang Zainal yang merupakan tetangga dari Solihin alias Dulo. Menurut polisi, pengungkapan fakta itu ditemukan dari keterangan para tersangka. Percobaan pembunuhan itu dilakukan dengan memasukkan racun ke dalam kopi saset yang diletakkan di depan rumah korban. Hal ini membuat korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, ia selamat dari upaya pembunuhan.
Hingga kini, ada 9 korban tewas dalam kasus pembunuhan berantai Wawon CS di 3 lokasi berbeda, yakni Cianjur, Garut, dan Bekasi. Korban di Cianjur berjumlah 5 orang, yakni Noneng, Wiwin, Bayu, Farida, dan Halimah. Korban di Garut bernama Siti, sementara korban di Bekasi yakni Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Muhammad Rizwandi. Dalam pernyataan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum terungkap. Untuk itu, polisi meminta apabila ada keluarga yang hilang setelah berhubungan dengan para tersangka dapat melapor ke Polda Metro Jaya. Alasan-alasan yang digunakan oleh ketiga pelaku ini tentu tidak bisa dibenarkan begitu aja. Polda Metro Jaya yang mengusut kasus ini akan mendalami secara keseluruhan seluruh rangkaian pembunuhan dan juga pemeriksaan dengan scientific crime investigation bersama ahli psikologi forensik dan juga psikiater. Jumlah korban pembunuhan berantai sementara di Bekasi, 3 orang meninggal dunia, 1 orang selamat. Walaupun 1 orang selamat ini patut diduga juga terlibat dalam tindak pidana penipuan yang terjadi sebelumnya. Nanti kemungkinan setelah keluar dari rumah sakit kita akan sidik. Kalau buktinya cukup kita jadikan tersangka. Di TKP Cianjur ada 4 kerangka, kemudian ada pengakuan dari tersangka, ada 1 kerangka lain dalam pencarian, belum ditemukan. Para korban ada TKW, ada mertua, para istri dan bahkan anak-anaknya yang tewas karena dicekik, diracun dan bahkan ada yang didorong ke laut. Dan ini dia korban pertama, TKW bernama Siti yang dibunuh oleh Noneng, mertua dari istri Wawon. Noneng diminta untuk mendorong Siti ke laut. Kemudian korban kedua, TKW bernama Farida. Yang dibunuh juga, masih belum tahu apakah dibunuh oleh Wawon atau Duloh. Korban ketiganya adalah Noneng, pembunuh Siti yang dibunuh oleh Duloh agar kasus pembunuhan Siti ini tidak diketahui. Korban keempat ada Wiwin, anak Noneng, dan juga istri Wawon yang dibunuh oleh Duloh atas perintah Wawon. Korban kelima ada Halimah, istri Wawon yang dibunuh oleh Duloh tanpa sepengetahuan dari Wawon. Korban keenam Maimunah, anak dari Halimah, istri siri dari Wawon yang dibunuh dengan diracun. Korban ketujuh ada Ridwan, anak Ai Maimunah, dari mantan suami Didin yang dibunuh dengan diracun. Korban ke-8 ada Rizwandi, anak Ai Maimunah. Dan korban ke-9 Bayu, anak Maimunah dan Wawon. Pemirsa, 9 korban Wawon CS mungkin yang baru diketahui sekarang. Informasinya masih banyak korban-korban lain, tapi tidak sampai tewas. Dan kasus ini masih terus diselidiki apakah masih ada korban-korban lain ke depan, karena mengungkap tabir dari kasus ini masih banyak misterinya. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story berikutnya.